Tas. Assalamualaikum. Untuk memulai pelajaran, silakan KM dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian pada hari ini? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan kalian isi link pada Gmboard yang sudah Ibu berikan. 1 menit cukup ya untuk mengisi dengan emoji perasaan kalian pada hari ini. Silahkan dibuka linknya. Coba Ibu lihat yang sudah ada, yang sudah masuk ada Gina ya. Nova Aidil sudah masuk, alhamdulillah ya. Kebanyakan semuanya sedang happy-happy saja ya. Yang sedang happy atau yang sedang bahagia jangan lupa bersyukur. Kalau yang sedang sedih, yang sedang galau harus bersabar ya. Karena kita tahu sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian untuk kehadiran KM yang hadir, yang tidak hadir pada hari ini siapa saja? Andi kenapa? Sakit. Kalau Linda?
Izin. Yang sedang sakit, mari kita doakan semoga lekas sembuh. Kemudian yang izin, semoga urusannya dipermudah dan dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian setelahnya, silahkan kalian kerjakan dulu soal pretest yang Ibu berikan. Ibu sudah share linknya ya. Untuk mengerjakannya 5 menit cukup ya. Tiga menit lagi ya.
1 menit lagi ya. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan simpan kembali HP-nya ya. Ibu mengingatkan, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang virus, ciri-cirinya serta bentuknya. Ada yang masih ingat apa saja sih ciri-ciri virus dan cara replikasi virus serta bentuknya? Oh iya Windy, apa Win? Virus bentuknya kecil, mikroskopis. Virus bukan sel tapi berupa virion. Virus mereplikasi dengan neurolitik dan lisogenik ya. Itu pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri virus dan cara virus bereplikasi atau memperbanyak dirinya. Nah, untuk sekarang kalian akan belajar tentang virus dan peranannya. Pernahkah kalian bersin dan batuk? Pernah. Kemudian ketika kalian bersin dan batuk, apa yang kalian lakukan? Ya, gimana Suci? Menutup mulut seperti itu. Terus selain menutup mulut apa lagi? Ketika bersin bagaimana? Dan kemudian apabila ada orang yang bersin dan batuk, kita biasanya berada di dekat mereka atau menjauh? Menjauh ya. Nah, itu ada kaitannya kenapa kalian bisa menjauh ya. Nah, sesuai dengan tujuan pada pembelajaran hari ini, setelah kalian melakukan pembelajaran ya dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Jadi kalian mampu menganalisis mana virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Kemudian peserta didik mampu memberi saran pencegahan virus dan pengobatan infeksi virus dengan tepat ya. Itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk kegiatan atau langkah pembelajaran hari ini, kita menggunakan model pembelajaran PBL. Tadi PBL problem based learning, yang langkah-langkahnya nanti kalian diorientasikan pada suatu masalah. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Kemudian kalian mengorganisasikan peserta didik, dikelompokkan. Kemudian kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian menyajikan hasil presentasi. Dan yang terakhir kita akan melakukan analisis dan evaluasi. Nanti kalian berkelompok ya untuk melakukan diskusi tanya jawab. Nah, sesuai yang tadi Ibu katakan, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian amati apa sih isi video tersebut.
Oke, sudah. Silahkan kalian analisis hal apa saja yang kalian temukan pada video tersebut. Ibu beri waktu ya. Yang sudah dapat hasil analisisnya, silahkan tulis di buku catatan masing-masing. Apa yang kalian analisis dari video tersebut? Silahkan tulis di buku masing-masing dulu ya. Silahkan tulis dulu di buku masing-masing hasil analisis kalian terhadap video yang tadi Ibu tampilkan.
Sudah selesai menganalisisnya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian bisa duduk per kelompok. Ini kelompoknya ya. Silahkan semuanya duduk per kelompok. Langsung duduk per kelompok. Itu kelompoknya ada di depan, silahkan. Langsung tinggal satukan saja meja yang ada di dekat kalian. Duduk sesuai kelompok masing-masing. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, sok silahkan duduk. Boleh sok, boleh 4, boleh 5 bangkunya satukan. Sudah semuanya duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang hasil analisis masing-masing dari kalian silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Pilih salah satu masalah yang akan kalian selesaikan atau yang dianggap paling urgent untuk kalian cari solusinya. Silahkan pilih dan diskusikan dengan kelompoknya. Mana masalah yang akan kalian segera selesaikan atau dicari alternatif solusinya. So, silakan. Tadi dari kelompok Winda, apa saja yang ditemukan? Kemudian pilih salah satu masalah yang akan diselesaikannya. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Ini kelompok berapa? 1. Masalah yang akan diselesaikannya apa, Win? HIV dan AIDS. Oh, tentang HIV dan AIDS. Silakan ya, ini LKPD-nya. Ini kelompok 4. Sudah sepakat masalah yang akan diselesaikannya apa? Influenza. Tentang influenza. Ya, silakan ini. Ini kelompok 2. Masalah yang akan diselesaikannya tentang cacar air. Boleh, silakan diisi LKPD-nya ya. Kemudian ini kelompok 3. Apa masalah yang akan diselesaikannya? DBD. Oke, silakan. Ini kelompok 5. Kelompok 5 tinggal 3 orang ya. Linda dan Bayu tadi tidak hadir ya. Kelompok 5 masalah apa yang akan diselesaikannya? Oh, tentang polio. Ya, silakan. Ini diisi LKPD-nya.
Untuk mengisi LKPD tersebut, silahkan kalian boleh mencari referensi ya, dari jurnal atau dari web, silahkan. Atau dari e-book juga silahkan ya. Untuk diskusi kelompok ini Ibu beri waktu 25 menit cukup ya. 9 lebih 5. Wah, ada perkenalan nama mama. Langsung perkenalan heula. Ini tentang HIV dan virus ya. Bagaimana HIV itu virus atau penyakit sih? Virus. Kalau penyakitnya apa? AIDS. Ya. Jadi virusnya itu HIV ya. Kalau penyakitnya namanya AIDS. Enggak. Ini peranan virus tersebut. Bagaimana peranan virus cacar air? Virus cacar air kira-kira merugikan atau menguntungkan? Kalau merugikan, bagaimana kerugiannya? Misalkan menyebabkan penyakit. Nah, penyakit, ciri-ciri dari penyakit tersebut bagaimana? Silakan di sini dituliskan. Ya. Setengah 10-nya. Ini tentang apa? Penyakit DBD.
tentang penyakit DBD. Kira-kira penyakit DBD itu muncul gejalanya berapa lama sih setelah terinfeksi? Jadi muncul terasa gejalanya Bang Sapan. Gejala DBD apa saja gejalanya? Demam tinggi dari otot dan sendi. Nah, gejala tersebut kira-kira munculnya berapa hari setelah si orang tersebut terinfeksi virusnya? 4 hingga 10 hari. Ya, sok. Kemudian kelompok ini tentang apa? Tadi teh tentang influenza ya. Kira-kira untuk influenza, ketika terjadi penyakit influenza, ciri yang paling terlihatnya apa gejalanya? Demam, terus apa? Dehidrasi, terus? Batuk dan apa lagi? Dan bersin. Nah, ketika bersin, kenapa orang yang bersin harus menutup mulutnya dianjurkan? Agar tidak menular terhadap orang lain. Ketika kita bersin, apa yang dikeluarkan? Apa? Yang keluar dari mulut ketika bersin? Air liur. Yang muncrat kan air liur. Berarti itulah anjurannya kenapa harus ditutup. Selain itu apalagi coba? Silakan kalian cari ya. Kenapa harus ditutup mulut saat bersin? Cari kembali. Ini tentang cacar air ya kelompok ini. Cacar air, apa sih virus yang menyebabkannya? Varicella zoster. Kemudian ciri-ciri orang atau gejala orang terkena cacar air apa saja? Awalan hari pertama, hari kedua yaitu demam, mual, lelah berlebihan. Untuk hari kelima muncul benjolan seperti bintik-bintik ya. Memiliki cairan jalan. Memiliki cairan jalannya. Jadi ketinggal bintik-bintik di kulitnya seperti itu ya, gejala yang paling dominan terlihatnya. Ya, silakan lanjutkan kembali diskusinya. Ini kelompok 5 tentang polio. Kira-kira gejala dari polio apa saja sih? Sebenarnya banyak, tapi ada 2 jenis. Penyakit itu polio non paralisis sama polio paralisis. Kalau polio non paralisis itu tidak menyebabkan kelumpuhan, kalau polio paralisis itu menyebabkan kelumpuhan. Ya. Silakan lanjutkan kembali diskusinya. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan lanjutkan kembali diskusinya. Jangan lupa untuk link jurnal atau e-book yang kalian jadikan referensi, tulis daftar pustakanya ya, alamatnya.
Kenapa nih Pak? Ibu masa vaksinasi 5 bulan sih? Silakan 10 menit lagi ya.
Sudah? Ini persiapkan untuk presentasi kalau sudah ya. Tiga. Kumaha? Mau permisi boleh. Sok. Untuk sesi diskusi tinggal 6 menit lagi. Sok yang mau ke belakang boleh Edil. Sebentar ya, langsung kembali lagi. Sampai jam 10-an. Sok 5 menit lagi ya. 5 menit lagi persiapkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Bagaimana Inwan? Permisi, silakan boleh. Kalau sudah selesai langsung kembali ke kelas. Bagaimana Ayu? Untuk daftar pustaka, lihat alamat, tulis link alamat web yang kalian kunjungi tadi untuk mencari referensi. Mana misalkan coba lihat. Tadi Ayu Paujan ini diambil dari link apa? Dari web mana? Tulis judulnya. Biasanya sok ada nama pengarangnya, judul, tahun, terbitnya. Presentasi badai perwakilan mangga badai sedayana mangga. Ingat ketemu. Tuh, oling gitu. Kirim kali ya. Ya judul itu naon judul webna seratkeun di dieu gitu. Biasana aya tanggal terbit atau tanggal uploadnya. Sudah beres? Gimana? Sudah semuanya? Kalau sudah, persiapkan untuk presentasi. Mau berurutan sesuai kelompok atau mau yang sudah siap terlebih dahulu? Yang sudah siap silakan kelompok berapa?
So, silakan yang sudah siap kelompok berapa dulu? Sok, silakan kelompok berapa dulu? Dan hasil diskusinya sudah dikirim ke grup untuk ditampilkan. Iya. Tinggal foto Pak Ibu kan. Yang sudah ada ke grup ini kelompok influenza, kemudian DBD, yang lainnya HIP ini ya HIP. Kemudian yang polio silakan mau kelompok berapa dulu yang tampil terlebih dahulu? Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Sok, kelompok 1. Kelompok 1 teh sudah ada tuh ininya. Tuh Ibu dibuka. Semuanya sudah selesai untuk yang akan memulai pertama, yakni kelompok 1 ya. Bu Ibu ditampilkan dulu, ini hasil diskusinya. Yang ini. Sok silakan kelompok 1 tentang HIV, tentang AIDS ya. AIDS. Sok. Di sini saja nih. Boleh dituan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang HIV atau AIDS yang akan perkenalkan, nama saya Amsar. Nama saya Windy Hendayanti. Nama saya Winda Gustiani. Kemudian untuk materi tersebut akan disampaikan oleh Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menganalisis tentang virus HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi penyakit. HIV dan AIDS sering diartikan sama, namun ternyata memiliki arti yang berbeda. Cara pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, gunakan pengaman yang baru setiap berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Cara pengobatan HIV atau AIDS. Sebenarnya penyakit ini tidak ada pengobatan khusus tapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus tersebut, yaitu jenis obat tersebut antiretroviral atau ARV.
penyebab HIV atau AIDS di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Jadi, kesimpulannya, HIV itu virus, AIDS itu penyakitnya. Jadi HIV sama AIDS itu berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Apakah HIV bisa disembuhkan? HIV bisa disebut dengan penyakit seumur hidup. Sekalinya seseorang terinfeksi HIV, maka virus ini akan menetap di dalam tubuh selama hidupnya. Sampai sekarang, belum ada pengobatan yang bisa benar-benar mengatasi HIV. Meski bisa diobati, tapi pengidapnya tak akan pernah sembuh. Tetapi ada jenis obat disebut antiretroviral yang bisa meredakan penyakit tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa diprediksi, ternyata kelompok 1 sudah membuat desain yang begitu inovatif ya untuk tampilan presentasinya. Silakan selanjutnya kelompok berapa lagi? Silakan. Kelompok 5, boleh kelompok 5. Boleh semuanya. Karena kelompok 5 kan tinggal 3 orang lagi, silakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penyakit polio atau virus polio. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Dayanti, saya Denova Yulianti. Saya Rosa Amelia. Untuk materi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Denova Yulianti. Siap. Polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Polio atau poliomyelitis disebabkan oleh virus polio. Virus ini masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Yaitu selanjutnya adalah gejala polio akan disampaikan oleh teman saya juga. Gejala polio di sini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu satu polio non paralisis adalah jenis polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan. Gejala ini muncul 6-20 hari dan bersifat ringan. 2. Polio paralisis adalah jenis polio yang berbahaya karena dapat menyebabkan kelumpuhan saraf, tulang belakang, dan otak serta permanen. Pengobatan polio, belum ada pengobatan
yang efektif untuk menangani polio. Pengobatan hanya bertujuan untuk meredakan gejala, mempercepat proses penyembuhan, dan mencegah komplikasi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Siapa saja orang yang rentan terkena penyakit polio? Oke, siap, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Ditampung dulu ya. Tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada, izin menjawab. Jadi orang yang terkena penyakit polio itu biasanya di umur 5 tahun ke bawah. Soalnya umur 5 sampai Umur 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah itu rentan dengan kayak imunisasi, harus ada kewajiban imunisasi. Jadi dari umur 5 itu bisa terkena. Jadi di umur 5 ke bawah. Iya, di umur balita. Ya, Udah? tidak ada lagi? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi dan mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum saya tutup, izin pantun dulu Ibu. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi selanjutnya berapa yang sudah siap? Ibu jangan dulu. Silakan. Yuk kelompok, ayo sok kelompok 2. Sok silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cacar air. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Perkenalkan, nama saya Lia. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Sebelum yang akan dibacakan oleh saudara Fauzan. Cacar air disebabkan oleh virus Varicella zoster. Varicella zoster. Cara penyebaran virus ini yaitu penularannya melalui droplet lendir seperti batuk atau bersin, ataupun juga kontak langsung dengan lenting cacar. Dan bisa juga dari pengidap cacar api. Awal-awal gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu adalah sakit kepala, mual, nafsu makan hilang, dan lelah berlebihan. Setelah hari kedua, ruam gatal akan muncul dan memasuki fase 3 perkembangan. Fase pertama yaitu ruam merah muda muncul di sekujur tubuh. Fase kedua, ruam merah tersebut berubah menjadi bintik-bintik merah dengan yang berisi cairan. Fase ketiga, bintik-bintik merah akan pecah ketika penderita sudah mulai sembuh. Kemudian, cara pengobatannya yaitu yang pertama yaitu vaksin. Sebenarnya cacar air ini bisa sembuh sendiri dengan kurun waktu selama 2 minggu. Tapi bisa juga dengan cara vaksin. Untuk pencegahannya bisa juga dengan menjaga jarak dari lenting cacar atau memakai masker. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan.
apakah penyakit cacar air ini bisa menular ke orang lain dan bagaimana cara penularannya? Kampung we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lisa Silviana, saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan bagaimana cara menyembuhkan cacar air. Assalamualaikum warahmatullahi Izin menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi cacar air bisa menular. Cara penularannya pertama melalui kontak fisik langsung ke kedua bisa melalui droplet lendir seperti batuk, bersin gitu. Ini aturnya apa sih? Cukup. Gitu penularan. Bisa juga melalui benda yang sudah terkontaminasi. Misal kita meminjamkan anduk yang sudah terkena cacar air, itu bisa jadi menular. Selanjutnya itu tuh Anis. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu apa bisa cara menyembuhkannya. Cara menyembuhkan cacar air ini sebenarnya sangat mudah. Sebenarnya tidak perlu disembuhkan, soalnya bakal sembuh sendiri dalam kurun waktu 2 minggu. Tapi bisa juga dengan cara divaksin. Terus ayah pakai lotion. Non? Ya. Oh, udah. Pertama bisa mengobati melalui ke dokter. Kedua bisa menggunakan lotion Krim. lotion calamine. Bisa mandi baking soda. Bisa mencepatkan agar cepat kering. Tidak terlalu maksudnya. Cuma gatal sama berlebihan. Cukup. Jangan. Wih, nanya tuh. Kalau lima uhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Boleh diulang? Maksudku mah? Jadi cacar teh bisa menular. Jadi maksudku kudu kumaha? Minta kamu menanggapi. Terjangkit. Terima kasih ya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok
Kelompok apa itu teh? Kelompok 3. Cus. Dua, tilu. Astagfirullah, kalah tubing. Nan atas. DBD. Nah, bentol. Nambah lagi, Bu. Kumang ngomong, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang DBD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Akbar. Nama saya adalah Apriliani. Untuk presentasi, lanjut ke materi yang dibacakan oleh Bella. Ipong Bella? Kobi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang gejala demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, virus ini berkembang biak di dalam sel-sel manusia dan menyebabkan infeksi. Ada pula beberapa gejala. Yang pertama, demam tinggi, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, sakit kepala parah, mual dan muntah. Biasanya gejala ini dilalui 4-10 hari setelah mendapatkan gigitan nyamuk. Cara mencegah dan pengobatannya. Mencegah virus DBD itu yaitu yang pertama, menghilangkan tempat perindukan nyamuk dan menghindari aktivitas di luar ruangan saat nyamuk aktif. Dan pengobatannya itu cukup istirahat dan hidrasi yang cukup, penggunaan obat pereda demam dan nyeri. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam. Jika penyakit DBD sudah parah, yang akan terjadi adalah rentan mengalami kegagalan sistem organ tubuh yang bisa berujung pada kematian. Gimana? Cukup? Ada yang ingin bertanya? Balas dendam si eta hirupna. Aya wae. Mangga. Gede rata. Izin bertanya ya. Ini kan DBD itu disebabkan oleh nyamuk. Ya. Nah, nyamuk, cara mengetahui kita bahwa nyamuk itu DBD, apakah semua nyamuknya bisa membuat DBD gitu? Ya bisa. Terus bagaimana caranya? Tampung. Jan. Mangga eta neng paujan bade. Neng hujan kok. Sok naros. Tadi tulis. Mari sok nyari. Ya.
aku teh. Ulang adik deh, ulang adik deh. Ya, babi we. Oh iya. Tes tes. Naon? Oh, kayak aku ideal sih nah. Ayo. Dan si hujannya mana? Si hujannya mana? Tinggi. Hujannya mana? Menyebabkan DBD nyamuk saja. Iya gitu yang menjabat. Oh iya iya iya. Nyamuk. Tas. Anda we mau. Ayo dah. Sebutkan. Tas saya. Sok. Sok mana jawab? Nggak ketalat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Paujan. Kenapa? Saya mau panjang. Kelompok penyakit DBD. Penyakit DBD hanya disebabkan oleh nyamuk karena DBD Merupakan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. DBD betina. Mohonnya Bu. hanya disebabkan dari nyamuk. Tos. Oh jelas. Cara mengetahui nyamuk. Oh, tentunya nanya. Biasku Sunda Sapali. Jadi nyamuk berbeda-beda dan salah satunya ada jenis nyamuk Aedes. Berikut ciri-ciri nyamuk Aedes. Yang pertama, nyamuk Aedes memiliki ukuran yang relatif kecil sekitar 4 sampai 7 mm. Kemudian warna nyamuk betina memiliki warna hitam dengan belang-belang putih pada kaki dan tubuhnya. Sedangkan nyamuk jantan memiliki warna yang lebih gelap. Pola gigitannya juga berbeda. Nyamuk Aedes cenderung menggigit pada pagi hari atau sore hari menjelang senja. Mereka juga cenderung menggigit di bagian tubuh yang terbuka seperti lengan dan kaki. Yang keempat itu perilaku. Nyamuk Aedes biasanya aktif di dalam rumah atau di sekitar tempat tinggal manusia. Mereka memiliki kebiasaan menggigit manusia dan bergempak biak di tempat-tempat yang mengandung air bersih, seperti bak mandi, ember, atau tempat penampungan air lainnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tinggal satu kelompok lagi ya? Silakan.
Sok kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang virus influenza. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adi. Perkenalkan, nama saya Gina. Perkenalkan, nama saya Wulan. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Gina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang influenza. Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyebab influenza, virus influenza menyebar melalui udara dalam tetesan atau percikan air liur ketika seseorang yang terkena infeksi batuk, bersin, atau berbicara yang secara tidak langsung terhirup oleh orang lain. Gejala yang ditimbulkan: nyeri otot, batuk berdahak atau kering, dehidrasi, demam, kehilangan selera makan, kelelahan, kulit memerah, panas dingin, badan terasa sakit atau berkeringat, penyumbatan pilek atau bersin. Cara pengobatan: mengonsumsi obat flu dan multivitamin, perbanyak minum air putih, mengonsumsi minuman hangat, mengonsumsi makanan bergizi. Cara mencegah: istirahat yang cukup, olahraga ringan, berkumur dengan air garam, membersihkan hidung dengan alat semprot khusus. Sekian presentasi dari kami. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara mencegah influenza yaitu istirahat yang cukup, olahraga ringan, berkumur dengan air garam, membersihkan hidung dengan alat semprot khusus. Bagaimana puas kelompok 1? Apakah influenza itu menyerang pada semua kalangan? Apa hanya orang tua? Karena digambar itu kan orang tua saja. Apakah semua kalangan bisa terkena influenza? Apakah hanya kalangan tua saja? Izin menjawab. Semua kalangan bisa terkena influenza. Itu cuma gambar. Dan soalnya teh gambar deh. Ilustrasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Selanjutnya Ibu akan memverifikasi jawaban dari setiap kelompok dan memberikan penguatan terhadap materi pada peranan virus kali ini. Oke, dari tadi hasil presentasi tentang cacar, kemudian AIDS, kemudian apa lagi? Influenza, DBD, dan polio ya. Tadi yang
cukup menyita perhatian itu tentang cacar air ya. Tapi sebelum ke cacar, tadi dari kelompok 1 tentang AIDS ya. AIDS, sebenarnya AIDS itu penyakit atau virusnya? Penyakitnya. Kalau virusnya? HIV. Ada yang tahu singkatan dari HIV? Apa? Ya, human immune deficiency virus, virusnya, virus ya kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau AIDS apa? Sindrom. Jadi sebenarnya kita kadang salah mengartikan ya, yang penyakitnya itu AIDS. HIV-nya. Kemudian tadi apakah HIV atau AIDS bisa disembuhkan? Tidak. Kenapa? Tadi kelompok 1 berkata tidak disembuhkan. Karena apa? Karena tadi sesuai kelompok 1 virus HIV itu yang diserangnya adalah kekebalan tubuh. Ketika kekebalan tubuh kita terkena, otomatis ya semakin hari dari gejala tersebut maka akan bertambah semakin parah ya. Jadi tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan. Kalaupun tadi ada disebutkan itu hanya dapat meringankan saja. Ketika kekebalan tubuh, sistem imun kita yang diserang, berarti siapa lagi yang akan melawannya? Karena imun kita sendiri kan yang diserang. Jadi kita tidak bisa menyembuhkan secara total tapi bisa mencegahnya. Kemudian tadi cacar air, apakah cacar air misalkan katanya ada mitos yang mengatakan orang yang sudah terkena cacar air 1 kali tidak akan terkena cacar air lagi. Apakah mitos tersebut benar atau salah? Gimana? Salah. Kenapa salah? Bisa wae, kumaha? Bisa lagi, timbul lagi, tergantung dari pola hidup kita ya. Jadi orang yang terkena cacar air tidak menutup kemungkinan terkena lagi. Jadi mun papatah sepuh mah cenah lamun tos terkena cacar sakali mah moal deui, ternyata itu mitos ya. Makanya bisa kembali kita terjangkit cacar air untuk yang kedua kalinya. Selama pola hidup kita misalkan lamun masih jorok atau masih tidak menjaga kebersihan, bisa saja virus-virus yang lain terkena pada tubuh kita ya. Kemudian untuk peranan virus yang merugikan selain yang telah tadi kalian presentasikan ada yang lainnya ya. Tadi influenza, cacar, campak, kemudian polio, kemudian ada papiloma seperti kutil ya. Kutil, human papilloma virus penyebabnya, kemudian ada gondong. Ini seperti ini. Ini cacar air ya, varicella zoster, kutil, papiloma. Kemudian ada ini polio ya, yang diserangnya sumsum tulang belakang. Kemudian ada penyakit gondong atau penyakit pembengkakan kelenjar ludah ya. Itu diantara virus-virus yang merugikan. Dari tadi kita membicarakan peranan virus yang merugikan saja, padahal banyak peranan virus yang menguntungkan. Salah satunya adalah vaksin. Ada yang tahu pengertian dari vaksin? Apa sih vaksin teh? Apa? Proses? Atau apa? Maksudnya virus yang dilemahkan ya. Virus yang dilemahkan. Peranan virus yang menguntungkan ke dalam tubuh kita ya, sehingga menghasilkan atau membentuk antibodi yang baru. Jadi ketika ada lagi serangan virus yang sama, tubuh kita sudah merekamnya dan sudah bisa mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Itu salah satu tujuan dari vaksin. Kemudian adanya terapi gen ya, keuntungan virus yang lain adanya terapi gen untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, dan adanya antitoksin. Antitoksin itu untuk menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita. Dan ada juga insulin ya.
Insulin itu untuk apa? Biasanya insulin digunakan pada orang yang terkena diabetes ya, atau yang terkena gula darah tinggi ya. Nah, salah satu keuntungan dari virus ini adanya bisa membuat hormon insulin, artinya menggabungkan DNA untuk nanti si sel-sel yang ada dalam tubuh kita bisa menyerap glukosa secara maksimal. Itu keuntungannya ya. Bagaimana cara pencegahan dan pengobatan infeksi virus? Dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pemberian vaksin dan penerapan pola hidup sehat. Tadi kan vaksin memasukkan virus yang didapat ke dalam tubuh kita. Kemudian ada penerapan pola hidup sehat. Ada yang tahu apa saja sih penerapan pola hidup sehat itu? Oke, silakan bagaimana Ocha? Mengonsumsi makanan bergizi dengan porsi seimbang, mengelola stres, dan selalu berpikir positif, minum air putih minimal 2 liter sehari, terus rajin berolahraga. Contohnya itu ya, di antara penerapan hidup sehat tadi yang tadi disebutkan oleh Ocha adalah berpikir positif, kemudian rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Itu di antara pola hidup sehat yang harus kita terapkan. Kemudian tadi selain pada manusia ya ada yang terlewat, ternyata virus juga ada yang merugikan bagi tumbuhan dan hewan. Kalau pada hewan tadi contohnya seperti ada yang digambar, ada yang digigit anjing tangannya, kalian lihat? Ya, itu contoh virus yang merugikan pada hewan, apa namanya? Rabies. Dan ada juga yang merugikan pada tumbuhan ya, seperti daun kekuning-kuningan itu oleh virus mosaik tembakau ya. Kemudian selanjutnya, setelah materi virus dan peranannya, mari kita membuat kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Silakan Windy. Setelah pembelajaran ini, saya dapat menganalisa gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus beserta virus yang menyebabkannya, seperti penyakit AIDS, virusnya HIV. Yang selanjutnya cacar air, virusnya varicella zoster, penyakit DBD, virusnya dengue virus, dan influenza, virusnya ortomyxovirus. Ya, tepuk tangan untuk Windy ya yang telah menyimpulkan. Siapa lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan, Anis. Dari semua yang sudah kita bahas kali ini, saya jadi mengetahui peran virus tidak hanya merugikan saja, tapi ada juga yang menguntungkan seperti vaksin. Jadi saya bisa mengajak teman-teman atau masyarakat yang masih kontra terhadap vaksin untuk melakukan vaksin. Tepuk tangan untuk Anis. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan, Uci. Setelah pembelajaran ini, saya dapat memproteksi diri saya sendiri agar terhindar dari infeksi virus dan mengajak teman-teman semua untuk menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya adalah pencegahannya. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan untuk Uci. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya pada pembelajaran hari ini. Bagaimana, apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan atau sangat menyenangkan? Bagaimana? Sangat menyenangkan. Kemudian, apakah ada kesulitan selama pembelajaran hari ini? Tidak, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada kali ini kalian bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian sekarang kita akan melakukan
Poste, silakan buka kembali HP-nya. Kuis mohon. Kuisis. Silakan gunakan HP-nya. Tapi sebelum melaksanakan kuis, silahkan kalian duduk rapikan kembali meja masing-masing seperti tadi. So, kembalikan masing-masing lagi ya. Silakan, linknya sudah Ibu bagikan. Silakan untuk join. Masuk join. Ya, Aidil sudah masuk. So, jika semuanya sudah masuk, Ibu akan mulai kuisnya. So, yang sudah masuk bisa terlihat, silakan semuanya untuk gabung. Jika semua sudah gabung, Ibu akan mulai kuisnya. Sudah semua bisa bergabung? Belum, so. Semua sudah bisa, Ibu akan mulai. Ya. Sudah? Bisa dimulai? Loh. Masih ada yang belum join. Sok. Masih OTW Amsar. Mulai ya. Sudah, tak ada Amsar, sudah gabung. Mulai.
Terus sudah? Ya, tepuk tangan untuk Bella, Lia, dan Gina ya. Sebagai juara 1, 2, dan 3 pada kuis hari ini. Selanjutnya untuk LKPD yang telah tadi kalian isi bisa dikumpulkan ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya silakan kerjakan tugas dari Ibu, baca kembali mengenai materi pertemuan yang akan datang ya. Baca terlebih dahulu apa sih pertemuan yang akan datang tentang perubahan lingkungan ya. Alhamdulillah ya, pelajaran pada hari ini telah kita selesaikan. Semoga ada manfaatnya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan KM untuk pimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.